Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kembali lagi di Let's Learning. Video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan video untuk keperluan acara. Nah, insan cuti, dalam sebuah acara baik besar maupun kecil, pasti kita sering melihat video-video yang ditampilkan di layar. Namun apa sih fungsi dari video-video tersebut? Ternyata video-video tersebut memiliki fungsi untuk membuat suasana acara lebih hidup dan lebih menarik. Selain itu, video menjadi media terefektif untuk menyampaikan pesan yang ingin ditampilkan dalam sebuah acara. Tapi apa aja sih proses pembuatan video-video tersebut? Nah, salah satu staf tim UT Studio Corpu, Muhammad Surya Al-Khwarizmi, mau ngejelasin secara rinci nih semua proses-prosesnya. Penasaran? Langsung aja, let's learning! Jadi sama dengan alur proses pada umumnya, ada 3 tahapan besar, yaitu ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi atau post production. Jadi di tahap pertama proses produksi video itu ada praproduksi, tapi ini adalah fondasi dari keseluruhan proses produksi. Kalau diibaratkan seperti membangun rumah, maka praproduksi adalah gambaran denah dan fondasinya. Nah, menurut saya ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam tahap praproduksi. Pertama, tema dan konsep acara menentukan visual, suara, dan suasana video acara. Kedua, kebutuhan video seperti bumper, stinger, dan lain-lain serta target audiens acara. Ketiga, sinergi antar panitia acara dan tim multimedia untuk memastikan proses produksi lancar. Keempat, gambaran kasar visual dan referensi digunakan untuk menunjang produksi video acara. Kelima, panitia memberikan rentang waktu 2 minggu sampai sebulan untuk proses produksi video acara. Nah, pada tahap produksi ada 6 teknis yang harus diperhatikan. Nah, 6 teknis ini nggak cuma buat produksi video event, namun bisa diaplikasikan ke dalam proses produksi video secara general. Kenapa ini penting, konsep dan tujuan? Jadi dari sini bisa memastikan bahwa apa yang kita produksi udah benar-benar sejalan dengan perencanaan di awal tadi. Jadi langkah pertama ini bukan soal teknis kamera atau software editing, tetapi tentang menjaga arah agar hasil akhir video bisa mewakili maksud dan misi yang sudah direncanakan sejak awal. Setelah kita memahami konsep dan tujuan dari video, langkah berikutnya adalah memastikan resolusi atau ukuran video yang digunakan itu sesuai dengan media tempat video yang akan ditampilkan. Kenapa ini penting? Karena kesalahan dalam pemilihan ukuran video bisa berdampak pada kualitas tampilan videonya nanti. Ini jadi ada 3 ukuran umum, ada full portrait, dan landscape. Resolusi full portrait atau 9.16 digunakan untuk TikTok video, Instagram Reels, dan WhatsApp Story. Resolusi portrait atau 4.5 digunakan untuk Instagram Feeds dan Facebook video. Resolusi landscape atau 16.9 digunakan untuk tampilan LED dan YouTube video. Bisa dibilang salah satu yang krusial yaitu pemilihan sound. Sound ini penting banget karena bisa dibilang separuh nyawanya video itu ada di sound. Hal harus diperhatikan itu pertama, background musik, pilihan background musik. Pilih yang sesuai dengan mood video. Misalnya kalau videonya event gitu, cocoknya pakai musik-musik yang upbeat, energetik gitu biasanya. Atau misal acara formal banget, pilihan soundnya tuh yang instrumental aja, jadi musik tanpa ada vokal. Audio vokalnya gitu. Terus juga untuk editing mungkin bisa ditambahin sound effect untuk transisi kayak ada whoosh gitu. Nah, ini buat ngehidupin videonya. Dan yang terakhir itu ada audio leveling. Jadi volume antar musik dan suara bicara harus seimbang agar pesan yang ingin disampaikan tetap jelas dan mudah dipahami. Jadi dalam produksi video, visual yang bagus juga harus didukung oleh audio yang berkualitas. Jadi sound bukan cuma pelengkap tapi bagian penting dari storytelling. Kenapa sih visual ini penting? Karena visual ini jadi hal pertama yang ditangkap oleh mata penonton. Karena dari situlah persepsi terhadap kualitas video bahkan kualitas acara secara keseluruhan dibentuk lewat visual tadi. Ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam kualitas visual. Yang pertama tentu ada lighting. Jadi kita nggak boleh tuh bikin video tapi backlight, jadi backgroundnya terang tapi orangnya yang disorot gelap gitu kan aneh gitu. Jadi harus diperhatikan real pencahayaan, terus juga stabilisasi video tuh nggak boleh shaky gitu, gerak goyang-goyang. Jadi usahakan video yang di record tuh seimbang,
Dan bisa juga sih ngegunain fitur-fitur yang ada di software editing. Dan yang terakhir ada color grading. Jadi setelah syuting, tahap berikutnya ada disamain gitu tone warna dari antara adegan ke adegan. Hal yang harus diperhatikan lagi itu durasi. Durasi ini nentuin apakah video kita ditonton sampai selesai atau enggak. Kenapa? Durasi jadi satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video. Manusia tuh memiliki rentang perhatiannya tuh terbatas. Biasanya 8 detik untuk konten online. Oleh karena itu, durasi video jadi aspek penting dalam proses produksi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan efektif juga. Nah, ini ada waktu idealnya. Kalau YouTube konten-konten edukasi itu atau tutorial durasi idealnya tuh 5 sampai 15 menit. Kalau videonya bentuknya hiburan atau vlog 3 sampai 5 menit aja. Dan juga ada di Instagram durasi idealnya tuh ada 7 sampai 90 detik, sama dengan TikTok. Kalau Facebook tuh ada di 30 sampai 90 detik aja. Hal yang terakhir yang harus diperhatikan dalam pembuatan video tuh editing. Jadi editing bukan cuma soal teknis motong video sana sini gitu, tapi juga ada nambah-nambahin efek, terus ada juga ngerangkai alur cerita yang ada di setiap scene-nya gitu kan. Terus juga udah kita satuin, kita butuh juga tuh nyatuin suaranya. Jadi kenapa editing tuh jadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga dalam proses produksi video. Kita masuk ke software yang bisa digunakan atau umum digunakan untuk editing video. Nah, kalau dari tim studio sendiri gunain 4 ini sih. Yang pertama ada CapCut karena enak digunain, jadi bisa cross device juga, ngedit di laptop bisa, di HP juga bisa. Terus ada After Effects, terus ada Premiere Pro, sama ada Canva. Misalnya butuh motion yang simple gitu, Canva bisa support. Nah, di tahap post production ini harus diperhatikan sih, pertama kita harus nge-review video yang udah kita buat tadi. Pastiin gak ada tulisan yang typo, urutnya udah benar, gak ada hal-hal konfidensial yang potensial tersebar gitu, atau data-data perusahaan gitu kan misalnya. Kemudian juga ada testing, kita cobain video yang udah kita buat. Kalau saya pribadi sih punya Instagram yang emang dibuat buat ngetes upload gitu. Jadi biar buat ngecek udah pas belum nih layoutingnya. Second account. Iya, kayak second account gitu. Jadi biar buat ngecek gitu. Nah, yang terakhir feedback. Kita minta masukan dari orang lain, ataupun misalnya kalau konteksnya video yang berhubungan dengan acara, kita minta feedback dari panitianya gimana videonya, apakah udah aman atau belum. Begitu. Gimana? Sudah ngerti kan proses-proses produksi video acara? Kalau misalnya video ini membantu, tolong di like ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, biar Insan Yuti selalu update dengan video terbaru dari Yuti Creative Studio. Dan tulis komen di bawah juga ya. Sampai jumpa lagi di video Let's Learning selanjutnya.